Okay, good morning everyone. So today, good day for all of you. This is the first time we meet in the English class, so it's better for me to introduce myself first. Let me introduce myself. My name is Maria Asumtadini. Then you can call me Maria. I am an English lecturer in STTA. So we are going to meet you in 3 semesters. The first semester, second semester, and the third semester. But I'm going to give you the explanation one by one. Okay, let's start with the first one here. Okay, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus memahami dulu di sini tentang proses pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 semester ya. Nah, untuk proses pembelajarannya kita punya yang kita acu atau yang panduan kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen, itu kita punya yang disebut dengan kalender akademik. Nah, di sini kalender akademik yang ada, kita akan melakukan perkuliahan semester ganjil 2020-2021 itu dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 29 Januari 2021. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika nanti saya akan share PowerPoint ini dan kalender akademik ini melalui akun YouTube saya. Nanti akan saya berikan linknya di Elena. Nanti kalian akan bisa mencermati satu persatu dari kalender akademik ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah beberapa warna-warna atau beberapa perbedaan warna yang ada di sini. Itu yang menunjukkan ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada warna hijau, itu untuk KRS, lalu warna biru untuk perubahan KRS, lalu warna abu-abu itu untuk kuliah perdana. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah tanggal 12 Oktober itu merupakan kuliah perdana atau kuliah pertama yang akan kita lakukan. Makanya di sini akan muncul warna biru muda. Tanggal 12, kita akan melakukan perkuliahan di semester Gasal dari tanggal 12 Oktober sampai tanggal 29 Januari. Semua di sini warna biru muda. Lalu yang perlu kalian perhatikan lagi adalah 1 semester akan ada UTS atau ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini akan diberi tanda warna ungu. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah tanggal 30 November sampai tanggal 11 Desember kalian akan melakukan ujian tengah semester. Selanjutnya nanti untuk yang detailnya kalian bisa pahami sendiri, bisa lihat sendiri. Saya memberikan poin-poin yang perlu atau yang penting kalian tahu pada semester ini. Nah, ketentuan pelaksanaan perkuliahan. Walaupun untuk perkuliahan semester ini kita belum bertemu secara langsung atau belum bertatap muka, namun yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah pertemuan harus 14 kali. Bukan cuma untuk dosennya, tetapi untuk mahasiswa. Harus mengikuti 14 kali yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jadwal bisa kalian lihat pada portal mahasiswa masing-masing. Jadi ketika contohnya hari Senin jam 8 sampai jam 9.40 kita ada perkuliahan, berarti pertemuan saat itu kita harus melakukan pertemuan perkuliahan melalui daring. Selanjutnya, hingga tanggal 31 Desember 2020, perkuliahan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang selanjutnya akan ditinjau kembali. Mulai tanggal 12 Oktober sampai tanggal 31 Desember 2020, perkuliahan akan kita lakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, belum perkuliahan tatap muka. Namun, setelah tanggal 31 Desember ini akan kita tinjau lagi, akan kita lihat lagi apakah
sudah bisa tatap muka atau masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Lalu penyampaian materi perkuliahan, ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS, ada materi tiap pertemuannya, tiap meetingnya akan kami sampaikan melalui Elena, melalui portal Elena. Kalian bisa mengakses Elena kalian melalui akun mahasiswa setiap meeting yang ditentukan, setiap sesuai dengan jadwal perkuliahannya. Yang perlu diperhatikan juga adalah absensi. Ketika kalian ada kuliah hari Senin jam 8, jadi kalian harus membuka Elena, harus membuka absensinya, dan harus absen. Karena kehadiran mahasiswa sesuai dengan presensi, tidak akan ada default masuk. Jangan beranggapan ketika kalian sudah mengumpulkan tugas, otomatis presensi akan atau absensinya otomatis akan masuk. Tidak. Jadi kalian harus membuka Elena dan harus membuka di bagian absensi. Ketika kalian sudah membuka bagian absensi, kalian harus melakukan presensi atau mengisi absensi tersebut. Baru kalian akan dinyatakan masuk dalam kelas pada pertemuan tertentu. Selanjutnya, untuk jadwal UTS dan UAS. Untuk UTS ini akan kita lakukan pada tanggal 30 November 2020 sampai tanggal 11 Desember 2020. Sedangkan jadwal UAS tanggal 1 sampai 19 Februari 2021. Jadwal dan hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Selanjutnya, untuk soal UTS akan disampaikan ke mahasiswa melalui platform Elena 2. Jadi UTS tidak akan tatap muka. UTS tidak akan kami kirimkan melalui WA atau melalui email. Tetapi kalian harus selalu memantau platform Elena 2 atau akun Elena kalian, karena semua tugas, semua materi, dan semua soal yang saya berikan itu akan masuk pada platform Elena. Selanjutnya, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai kuis, semua akan kami inputkan secara online dan dapat kalian akses melalui portal mahasiswa masing-masing. Jadi jangan khawatir ketika kita tidak bertemu atau tidak ada pembelajaran tatap muka, kalian tidak akan mengetahui nilai kalian. Semua nilai yang akan saya berikan melalui tugas, kuis, UTS maupun UAS, semua bisa kalian akses secara online melalui akun mahasiswa kalian atau portal mahasiswa masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan adalah syarat mengikuti UAS. Jangan beranggapan ketika kalian menyepelekan lupa absensi, lupa mengisi, lupa membuka platform Elena, bagian absensi, tidak absensi, lalu kalian ternyata ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalian tidak akan bisa mengikuti UAS ketika kehadiran kalian kurang dari 70%. Jadi minimal 70% kehadiran kalian merupakan syarat mengikuti UAS. Dan yang harus diperhatikan adalah karena ini baru bahasa Inggris 1, bahasa Inggris itu nilai prasyarat. Yang dimaksud dengan prasyarat adalah ketika nanti nilai bahasa Inggris 1 di semester 1 ini kalian tidak lulus, berarti kalian tidak akan bisa mengikuti mata kuliah bahasa Inggris teknik 1 yang diadakan di semester kedua. Caranya gimana kalau mau ambil bahasa Inggris teknik 1? Kalian harus lulus dulu mengikuti remedi contohnya atau mengulang di semester di 1 tahun lagi, karena munculnya bahasa Inggris 1 itu ketika semester gasal, berarti kalian harus mengikuti dengan adik tingkatmu besok 1 tahun kemudian. Konsekuensinya adalah kalian bisa mengambil mata kuliah bahasa Inggris teknik 1 tahun depan setelah mengambil mata kuliah bahasa Inggris 1 dan itu lulus. Jadi prasyarat itu ketika nilainya memenuhi syarat, baru bisa ambil mata kuliah selanjutnya. Baru bisa ambil mata kuliah selanjutnya. Dan tentunya itu akan mengganggu kelulusan kalian, mengganggu SKS yang diambil, kewajiban SKS yang diambil oleh kalian ketika kalian tidak lulus di mata kuliah tersebut.
Nah, ini merupakan nilai akhir mata kuliah. Jadi nilai akhirnya nanti akan dinyatakan dengan huruf. Ada nilai A, B, C, D, dan E. Lalu, beberapa hal komponen penilaian yang perlu diperhatikan. Nilai kehadiran akan saya memberikan bobot nilai 10%. Lalu ada tugas, ada kuis, ada progress test, ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan, ada project bernilai 30%. Lalu UTS 30% dan UAS juga 30%. Lalu nilai akhir yang akan muncul di sini adalah ketika nilaimu A, berarti range nilai angka dari 80 sampai 100. Jika B, 65 sampai 79,99. Jika C, 55 sampai 64,99. Lalu nilai D 40 sampai 54,99. Sedangkan nilai E itu di bawah 39,99. Ini yang perlu kalian perhatikan. Remedi. Jadi kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilainya dengan cara remedi. Nah, jadwal remedi ini untuk semester ganjil itu akan kami adakan tanggal 22 Februari sampai 5 Maret 2021. Nah, remedi ini juga ada syaratnya. Syaratnya yang pertama itu mengikuti perkuliahan semester ganjil 2020-2021. Lalu minimal kehadirannya 70%. Nilai E itu diperbolehkan mengikuti remedi. Namun, untuk nilai remedi itu maksimal naik 2 grade. Misalnya sekarang dapat nilai E ikut remedi, berarti nanti maksimal akan dapat nilai C. Kalau nilai C ikut remedi, maksimal akan mendapatkan nilai A. So if you have some questions related to English class, berhubungan dengan bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris, so you can catch me here. Bisa melalui email, bisa melalui WA di nomor ini. Then you may consult, we can discuss related to the English class. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang akan kita lakukan di semester ini, yaitu Bahasa Inggris 1. Nah, di meeting pertama kita akan belajar tentang definisi dan bidang-bidang engineering secara umum dulu. Lalu di meeting yang kedua kita akan mendeskripsikan minat dan cita-cita kalian. Selanjutnya di meeting ketiga dan keempat kita akan mempelajari parts of the aircraft. Bagian-bagian aircraft dan namanya harus kalian ketahui dan juga fungsinya. Lalu di next meeting kita akan belajar tentang bagian-bagian dari airport, harus tahu nama-namanya. Selanjutnya, di meeting selanjutnya kita akan belajar tentang orang-orang yang bekerja di airport itu namanya apa saja, kemungkinan yang bisa bekerja di sana apa saja, lalu job description-nya apa. Selanjutnya kita akan ada review melalui progress test 1. Setelah UTS, kita akan belajar tentang aviation phonetic alphabet dan beberapa istilah dalam bidang penerbangan. Lalu kita juga akan belajar tentang jenis-jenis airline. Dan di meeting selanjutnya, kita akan belajar tentang tools. Ada hand tools, ada power tools, dan ada soldering tools. Lalu kita review sebelum UAS akan ada progress test 2 sebagai review kita dalam melaksanakan materi atau perkuliahan pada semester 1 ini. Nah, untuk goalnya atau tujuannya adalah biar kalian tahu keterampilan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari, terutama dalam konteks kedirgantaraan. Oke, ini beberapa materi, sedikit materi, beberapa rules yang ada di dalam kelas. Untuk materi intinya akan saya berikan di video selanjutnya. Thank you everyone.